tetapi narasi soal ketidaknetralan penyelenggara pemilu, lalu kemudian kecurangan, itu intensitasnya belum pernah ada dibandingkan yang sekarang. Saudara pemirsa, ketemu lagi dalam acara Projo Ganjar Talk. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Titi Anggreni, SHMH. Ya, sekarang ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga beliau adalah penasehat Perludem. Ya, begitu. Pembina Perludem. Pembina Perludem. Apa kabar, Mbak Titi? Baik, alhamdulillah. Bang Sunggul yang ngehits. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Titi, ini kita topiknya soal pemilu. Kan baru saja kita selesai pemilu tanggal 14 kemarin. Secara umum, in general, Mbak Titi memandangnya seperti apa pemilu kali ini 2024? Ya, ini pemilu yang memang kalau boleh kita agak bandingkan dengan pemilu era reformasi, itu cukup banyak problematika dan kontroversinya. Dan itu sambung menyambung begitu ya. Sebagai catatan, persoalan serupa memang hampir sama di pemilu-pemilu sebelumnya soal teknis, tetapi narasi soal ketidaknetralan penyelenggara pemilu, lalu kemudian kecurangan, itu intensitasnya belum pernah ada dibandingkan yang sekarang. Jadi dialektika soal atau kemudian kontroversi soal ketidaknetralan institusi penyelenggara pemilu, dugaan indikasi kecurangan, serta masalah intervensi terhadap pengadilan itu baru muncul di pemilu yang sekarang. Jadi bisa dikatakan ini adalah pemilu yang paling problematik selama pemilu di era reformasi, atau pemilu yang dalam konteks perjalanan demokrasi kita itu menjadikan dia sangat kritis ya. Kalau saya sering sebut sebagai critical elections, pemilu yang sangat kritis, yang sangat rentan, membuat kita tergelincir dari rezim electoral democracy menjadi electoral autocracy. Jadi apa yang disebut dengan electoral democracy? Electoral democracy itu praktik pemilunya masih bisa dikatakan relatif luber-jurdil begitu ya. Tetapi kalau electoral autocracy, autokrasi elektoral, pemilu itu sekedar simbolik gitu. Tidak mencerminkan praktik pemilu yang luber dan jurdil. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan dari pemilu 2024. Dari awal itu sudah bermasalah. Tidak direvisinya undang-undang pemilu. Lalu rekrutmen penyelenggara pemilu yang kontroversial, membawa banyak dugaan-dugaan soal ketidaknetralan dan anasir partisan. Kemudian juga di dalam penyelenggaraannya banyak sekali hal-hal yang mengindikasikan hukum itu tidak dipatuhi, dan kemudian terjadi yang disebut dengan politisasi pengadilan, termasuk juga ketidaktaatan KPU terhadap hukum dan putusan pengadilan. Jadi ya ini pemilu yang problematik dan saya kira yang bisa dikatakan secara kualitas paling buruk selama era reformasi. Oke. Mbak Titi, memang dengan pemilu yang problematik seperti ini, apakah bisa kita gitu ya, yang masyarakat umum, utamanya lagi yang concern terhadap pemilu itu bisa menerima hasilnya? Ya, hasil itu bisa, pemilu bisa menghasilkan sebuah hasil yang legal, tapi belum tentu legitimate. Jadi legalitas bisa didapat dari sebuah proses formil, maksudnya formil, ya. Tetapi legitimasi belum tentu. Nah, legitimasi itu bergantung pada sejauh mana masyarakat diyakinkan terhadap prosesnya. Jadi pemilu itu bukan sekedar ritual ya, basa-basi kita pergi ke TPS, kita senang melihat proses di TPS, tapi adalah memastikan orang yang kita pilih di TPS itu adalah orang yang juga dihasilkan dari proses yang benar.
dan hasil pemilu kita juga dihitung dengan benar. Nah, problemnya sekarang ini tren kecurangan itu atau pelanggaran pemilu atau malapraktik pemilu, electoral malpractice itu bergeser. Karena semakin ke sini semakin tidak bisa memanipulasi hari pemungutan suara dengan misalnya menambah, mengurang, menggeser, maka ada kecenderungan tren untuk kemudian melakukan praktik curang atau malapraktik elektoral itu sebelum hari pemungutan suara. Karena kenapa? Dan ini bukan hanya fenomena Indonesia ya. Jadi karena di hari H itu kan relatif kontrolnya lebih ketat ya, karena ada saksi partai, ada pengawas. Oleh karena itu yang dia lakukan adalah bagaimana mengkondisikan supaya pilihan itu di hari H untuk dirinya. Oleh karena itu dia harus melakukan berbagai cara supaya dia bisa mendapatkan pilihan dari rakyat. Yeah. Nah, ternyata pilihan itu bisa dikondisikan dengan melakukan sejumlah kecurangan. Jadi kecurangan itu bisa dimulai dari ketika dia merumuskan sebuah aturan. Jadi itu yang disebut dengan manipulation of rules, gitu ya, manipulasi aturan. Dan manipulasi aturan ini bisa melibatkan pembuat aturan dan juga bisa melibatkan otoritas yang bisa mempengaruhi aturan, misalnya pengadilan. Lalu juga dengan pendekatan-pendekatan yang disebut dengan manipulation of voters, mempengaruhi pemilih. Jadi dia kondisikan pemilih sedemikian rupa supaya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Yang tadi semula pilihannya A bergeser menjadi B. Kalau itu dengan pendekatan elektoral yang legal, itu kan dengan menawarkan visi misi, program, lalu membangun dialektika politik personal, pendekatan-pendekatan yang bisa dibenarkan oleh undang-undang. Itu yang disebut dengan metode kampanye. Tetapi yang berbahaya adalah yang dilakukan membelokkan pilihan pemilih dengan cara memanipulasi mereka menggunakan hal-hal yang seolah-olah legal padahal ilegal. Apa itu? Politisasi bansos atau politisasi sumber daya negara dan personalisasi untuk kepentingan elektoral, atau juga dengan tekanan-tekanan yang sifatnya intimidatif. Kalau tidak memilih maka tidak akan mendapatkan pelayanan publik, tidak akan mendapatkan program-program yang selama ini diterima. Jadi ada situasi seolah-olah kalau dia tidak memilih si A, maka dia tidak akan mendapatkan layanan publik, tidak akan mendapatkan program-program dari negara yang selama ini dia terima. Padahal kan tidak begitu. Nah, itu seolah-olah legal. Kan memang programnya ada, diberikan. Tetapi yang membuat dia menjadi berbahaya, satu, personalisasi, yang kedua adalah pesan-pesan elektoral yang disampaikan ketika itu dilakukan. Maksudnya personalisasi sepertinya sumbangan ini berasal dari A, B, misalnya gitu sebut saja ya, bagi saya itu bermasalah ketika menyatakan bansos dari Pak Jokowi, terima kasih ya sama Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi itu bukan peserta pemilu, tapi jangan lupa ada keterkaitan hubungan keluarga dengan salah satu peserta pemilu. Dan itu dalam penalaran yang wajar bisa dimaknai sebagai arah untuk memberikan condongan dukungan kepada peserta pemilu tertentu. Termasuk juga misalnya contoh ya polanya, ketika intensitas itu meningkat berkali-kali lipat drastis di tengah fase elektoral. Jadi kalau biasanya di luar fase elektoral dia peningkatannya itu standar gitu ya. Nah, ketika masa elektoral dia meroket. Nah, itu dalam penalaran yang wajar itu bisa dimaknai sebagai upaya untuk melakukan tadi manipulation of votes, menggunakan sumber daya negara, pendekatan-pendekatan yang mengarah pada istilahnya influence ya, mengarahkan gitu. Betul, membelokkan suara pemilih tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak bebasnya. Kalau program itu tidak ada. Jadi yang berbahaya itu adalah seolah-olah, wah, kalau saya tidak memilih dia, saya tidak akan mendapatkan lagi apa yang saya dapatkan. Atau kalau saya tidak memilih dia, maka masyarakat saya tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan. Jadi saya jangan berbeda sendiri. Saya jangan melakukan hal-hal yang berbeda dengan orang kebanyakan di sekitar saya. Jadi politik massa yang dikaitkan dengan tadi ya, politisasi sumber daya negara itu yang bahaya. Kadang-kadang dia merasa dia tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak pribadinya, karena nanti masyarakatnya bisa dirugikan. Kalau dia memilih A sementara masyarakatnya memilih B, nanti jangan-jangan masyarakatnya juga ikut terdampak. Jadi ada seolah-olah pengerahan semua harus satu suara gitu ya, satu pilihan, karena kalau tidak bukan hanya dirinya yang terdampak tapi komunitasnya juga terdampak begitu. Jadi tadi ya, hasil itu hari H bisa jadi memang saya memilih A, tapi
Mengapa saya memilih A? Itu yang harus dielaborasi. Mengapa saya memilih A? Itu bisa diakibatkan tadi manipulation of rules, manipulasi atas aturan, dan itu bisa melibatkan pembuat aturan atau otoritas yang bisa mempengaruhi aturan, misalnya pengadilan. Dan yang kedua adalah manipulation of voters, memanipulasi pemilih dengan pendekatan-pendekatan tadi politisasi sumber daya negara, kalau bahasa populernya politisasi bansos. Yang kedua intimidasi, yang ketiga penyebaran disinformasi. Misalnya dia menyebarkan bias, informasi bohong, harusnya misalnya A tapi yang disebarkan B, dan itu mengubah pilihan. Nah itu yang hari H betul dia memilih A, tapi sejatinya kalau tidak curang, tidak ada malapraktik pemilu, pilihannya bisa jadi bukan A. Bukan A ya. Jangan terkesima gitu dong. Nah, tadi satu lagi apa, manipulation of vote tadi? Ya, jadi ada tiga ya manipulasi dalam pemilu itu, manipulasi aturan, manipulation of rules. Yang kedua manipulasi pemilih atau manipulation of voters, dan yang ketiga manipulation of votes, memanipulasi suara pemilih. Tapi di kita nih, yang suara yang ketiga nih, memang makin kesini dia agak makin susah dilakukan. Tetapi di pileg, pemilu legislatif, justru yang ketiga ini manipulasi suara pemilih yang paling banyak terjadi. Paling banyak terjadi. Dan di mana terjadinya? Tadi ya kalau hari H biasanya dia seperti ini tuh, piramida terbalik, makin ke atas sampai dengan level kecamatan ya, dari TPS sampai level kecamatan seperti piramida terbalik. Di TPS ada tapi tidak dominan. Tetapi ketika bergerak masuk ke kecamatan PPK, untuk pemilu legislatif di PPK, itulah terjadi pergeseran, pergerakan, pertukaran, pertambahan, pengurangan. Polanya kalau di pileg itu biasanya pergerakan suara antar partai itu melibatkan partai yang secara ancang-ancang suaranya kecil. Jadi kemungkinan tidak lolos ambang batas parlemen atau tidak akan mendapat kursi. Disitulah dorongan transaksinya terjadi, atau dorongan untuk berbuat curangnya terjadi. Bisa jadi partainya tidak tahu, karena apa? Biasanya kalau sudah suaranya kecil, tidak dapat kursi, tidak mengirim saksi kan. Dan ini terbiarkan tanpa pengawasan dari saksi. Betul. Atau yang kedua adalah pergeseran suara antar caleg. Karena biasanya saksi partai itu fokus pada suara caleg jangan bergeser. Apalagi kalau saksinya agak masuk angin. Disitulah suara caleg yang rendah atau yang pasti tidak akan dapat suara terbanyak atau bontot gitu ya. Itu rentan dimainkan tuh. Jadi apakah ditambah ke yang suara yang tidak terbanyak tapi bisa jadi terbanyak gara-gara bergeser, atau suara terbanyak yang tidak didukung oleh misalnya elit atau kekuasaan itu dibuang ke yang lain gitu. Jadi ini yang memang manipulasi suara atau manipulation of votes itu jamak atau banyak terjadi di pemilu legislatif. Banyak ya. Ya Pak Sungguh lebih tahu ya, karena lawyer kan gitu. Pak Titi, ini kan ada pendapat orang seperti ini bahwa sebenarnya dikatakan pemilih itu ya hanya tanggal 14 itu. Jadi siapa yang menang udah gitu. Padahal kan tadi dari dan survei nanyanya itu adalah kepuasan hari pemungutan suara. Oh gitu. Luber atau jurdilnya suatu pemilu dibatasi seolah-olah hanya di hari pemungutan suara. Makanya kan ada seolah-olah framing sekian persen, besar sekali angkanya, menganggap pemilu luber jurdil. Sekian persen menganggap hasil pemilu adalah hasil pemilu yang jujur dan adil. Tetapi kan tidak dibawa pada sebuah rangkaian proses yang utuh. Dan memang agak kurang adil juga kalau kita memaksa menilai keseluruhan proses pemilu kepada para pemilih kita. Karena pemilih kita kadang-kadang dia berpikirnya sektoral saja. Yang dia rasakan adalah, dan tidak semua peduli pemilu seperti kita ada akses kepada pendidikan politik yang terbatas, akses kepada informasi kepemiluan yang terbatas. Nah ini sering dimanfaatkan untuk melompat membuat kesimpulan soal pemilu. Ya memang masyarakat datang ke TPS, apakah ada dia mengalami intimidasi? Tidak. Apakah dia betul memilih sesuai dengan apa yang dia coblos? Iya. Tapi kan tidak ada pertanyaan. Apakah dalam proses sampai dia menuju hari H, 14 Februari itu,
dia mengalami hal-hal yang tadi kita bahas. Iya, betul. Manipulasi terhadap pemilih yang melibatkan ada pembelokan informasi, ada intimidasi, ada politisasi sumber daya negara, program negara, pelayanan publik, ada jual beli suara atau tidak, itu kan tidak ditanya. Iya. Mbak Titi, kan gini, ini fenomena yang ada agak ambigu saya lihat, di mana pemenang Pilpres versi real count KPU luar negeri dengan dalam negeri itu berbeda. Iya. Dan sepengetahuan saya ini baru pertama terjadi. Ini pandangan Mbak Titi seperti apa? Ya, ada beberapa tipologi negara ya. Iya. Jadi kita bisa lihat juga beberapa karakter negara tuh ternyata melahirkan pilihan pemenang dalam hal ini yang terbanyak ya, itu juga agak berbeda. Tapi ini juga bisa ditarik menjadi analisis yang perlu kita kaji. Iya. Antara penerima bansos dengan tidak menerima bansos ternyata hasilnya bisa beda. Berbeda. Itu di luar negeri, dalam negeri ya. Iya, iya. Walaupun kecenderungannya nih agak unik juga. Kalau kita lihat tipologi, makanya kita bisa mengkaji dari tipologi negara dan kita mengenali karakter pemilih ya. Betul. Dan keterpaparan pemilih terhadap bansos. Nah, itu menarik tuh. Di dalam negeri juga bisa dilakukan yang sama. Kalau teman-teman misalnya ingin mengkaji antara daerah yang terpapar bansosnya tinggi dengan daerah yang tidak terpapar bansos. Ternyata juga di beberapa Bisa kasih daerah contoh nggak tuh, ada kira-kira? contoh misalnya ya, kita lihat daerah perkotaan dengan daerah yang kantong-kantong penerima bansos, itu terlihat tuh bedanya ya. Misalnya saya coba bandingkan di beberapa TPS di Tangerang Selatan, karena saya warga Tangerang Selatan, itu berbeda hasilnya gitu ya. Nah, ini yang kajian harus dilakukan. Kita berpikir pemilu bukan hanya soal hari ini, tapi kita juga berpikir pemilu perbaikan ke depan, dan kita tidak mau mereplikasi, membenarkan masalah pada pemilu 2024 direplikasi, diduplikasi di pilkada 2024 yang terdekat nih. Yang dekat nih, mulai November ya. Betul. Dan nggak boleh diubah kalau kata Mahkamah Konstitusi kan. Iya, nggak boleh diubah. Karena jadwalnya udah fix ya. Betul. Katanya kan ada yang mau memajukan tuh. Nah, kan nggak boleh kata Mahkamah Konstitusi. Tetap harus November, itu putusan MK nomor 12 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Nah, jadi tipologi-tipologi yang satu ini yang saya bisa baca ya adalah keterpaparan di bansos ternyata juga membuat pengaruh minimal ya pengaruhnya pada perbedaan pilihan. Nah, itu bisa dilihat misalnya dari kalau dia satu kelompok TPS menerima bansos dengan tidak, ini kajian yang belum menyeluruh ya, belum menggunakan metodologi, ternyata ada disparitas pilihan gitu. Termasuk juga tadi ya, luar negeri, dalam negeri berbeda. Nanti bandingkan provinsi. Nah, jadi bandingkan juga provinsi, itu ternyata juga berbeda. Antara yang didatangi oleh yang bagi-bagi bansos dengan yang tidak didatangi yang bagi-bagi bansos, itu ternyata juga berbeda. Ya. Mbak Titi, ini kan ujungnya nanti apakah ada sengketa gugatan ke MK atau enggak, PHPU, kan kita belum tahu. Tapi isi potensi ke situ ada kalau mengikuti perkembangan di media. Menurut pengalaman Mbak Titi sama gambaran lah yang bisa Mbak Titi baca, kira-kira berpengaruh nggak ini upaya yang akan dilakukan oleh katakanlah pasangan 01 dan 03 terhadap hasil yang akan ditetapkan oleh KPU tanggal 20. Kira-kira MK akan dengan berbagai penjelasan tadi ya, bahwa ada kecurangan, ada politik yang tidak biasa gitu ya, praktek politik yang tidak biasa menjelang selama masa kampanye dan menjelang pencoblosan. Itu kira-kira MK memandang itu sebagai sesuatu yang signifikan nggak untuk bahkan mengubah atau tidak hasil pemilu di PHPU? Iya, ini analisis yang saya berusaha untuk objektif ya. MK pasca putusan 90 lalu ada putusan MK nampak mengalami peningkatan progresivitas. Oh, syukurlah. Ya, contohnya di putusan 141 ya. Mahkamah itu kan mengkoreksi pemaknaan soal konstitusionalitas usia dengan kembali menyatakan di putusan 141 2023 usia dan syarat alternatifnya itu adalah
legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Walaupun agak nanggung nih progresivitasnya, tapi tidak mengubah apa yang sudah dilaksanakan sebagai ekses putusan 90. Berlakunya setelah 2024 dan melalui perubahan undang-undang pemilu. Nah, itu di putusan 141. Diperintahkan ya perubahan dulu oleh perubahan undang-undang pemilu dulu. Kalau mau mengubah syarat usia 40 tahun dan syarat alternatif dan memberlakukan syarat alternatif, dan kata MK yang paling dekat syarat alternatif itu adalah pernah menjadi gubernur. Nah, berarti kan ya MK sendiri mengakui bahwa putusan 90 itu karpet merah untuk Gibran. Karena personal ya. Betul, hanya diberlakukan di 2024 dan setelah itu MK mengatakan usia 40 tahun ataupun adanya syarat alternatif itu adalah legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang, harus melalui revisi Undang-Undang 7 2017. Dan yang berikut adalah putusan yang tadi saya sebut ya, soal misalnya ambang batas. Ambang batas itu konstitusional bersyarat. 2024 tetap 4%, ya. Tapi setelahnya dia harus dirumuskan dengan rambu-rambu yang sudah diberikan oleh MK. Dan MK kan tidak mengganggu tahapan pemilu. Oke, itu konstitusional bersyarat. Tapi nanti setelah 2024, beda 2009. Dengan 90 ya. Setelah 2024, 2029 dan setelahnya, beda dengan 90 kan. Kalau dia setara harusnya putusan 90 berlaku setelah 2024. Iya, karena proses sudah berjalan. Betul, dan itu diputuskan putusan MK 90 16 Oktober kan. Ketika KPU sudah mengumumkan pendaftaran calon. Bayangkan. Sementara putusan yang 116 soal ambang batas yang dimohonkan oleh Perludem, bisa dikatakan kan pembagian kursi itu belum terjadi ya, karena baru rekap kan, kalau kita mau pakai andai-andai begitu. Tapi MK belajar dari putusan 90 141 berlakunya di 2029 dan memberikan panduan-panduan soal legal policy ya. Ini memang MK tuh sebenarnya secara tidak sadar mengakui ada kesalahan di dalam pendekatan konstitusionalitas soal umur dan syarat alternatif. Karena bayangkan ambang batas saja itu open legal policy. Umur MK atur gitu dalam putusan 90. Jadi sebagai pegiat hukum kita bisa mengatakan ya MK sebenarnya mengakui ada masalah konstitusionalitas. Tapi profesor kita banyak di sana nih, nggak jelas saja. Profesor kita. Nah, yang terakhir itu putusan 12 ya, yang menyatakan jadwal pilkada itu karena bagian dari desain keserentakan yang harus dijaga konstitusionalitasnya, jangan diubah-ubah kata MK. Dan pemohonnya mahasiswa kita tuh dari FHUI 2 orang. Dan juga ada putusan lain sebenarnya soal Jaksa Agung kalau pengurus parpol dia harus jeda 5 tahun mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dari rentetan itu saya sih jujur ya melihat ada harapan. MK baru ini ya, katakanlah MK baru ya. Istilahnya kepemimpinan baru MK. Kepemimpinan baru MK. Karena kan duo nih, duo Hakim Soehartoyo dan Hakim Saldi Isra. Nah, dengan demikian mestinya MK mempertahankan progresivitas dan pendekatan yang menurut saya lebih menunjukkan posisi MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Nah, mestinya tidak mengabaikan, tidak melihat ansih angka-angka. Karena kenapa kalau yang sekarang sebenarnya kepentingannya itu dalam jangka pendek ya, secara logis pasangan calon baik 1 ataupun 3 itu bagaimana bisa masuk ke putaran kedua. Karena kalau diskualifikasi itu kan tujuan yang ideal ya, yang maksimal begitu. Tujuan yang betul-betul optimum gitu ya. Nah, tetapi yang dalam konteks hari ini yang paling logis dan dekat itu adalah bagaimana konfigurasi yang tadi kita sudah urai itu atau yang bisa dibuktikan oleh calon nomor 1, nomor 3 sehingga bahwa atas segala rentetan peristiwa tadi sebenarnya bisa ada putaran kedua. Betul. Jadi bukan maksud saya tidak bermaksud apa ya, tetapi kita mengukur jangka pendek pendekatan yang realistis, pendekatan yang dalam konteks sekarang, maka bagaimana mengkonfirmasi sesungguhnya peluang putaran kedua itu terjadi kalau tidak ada dengan ditopang oleh bukti-bukti ya. Tapi pilkada kan nggak bisa maju. Kalau yang itu kan
90 mahasiswa ya. Al-Masaki biru, kalau yang di 12 pilkada nggak boleh diubah, mahasiswa juga. Ya, tapi yang mana yang genuine ya biarkan publik yang menilai. Nah, jadi dari sana sih mestinya ya saya menganggap PHPU ini menjadi titik balik Mahkamah Konstitusi untuk meneguhkan sebagai dan juga kepemimpinan yang baru ya. Betul. Untuk meneguhkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Bukan hanya konstitusi, tapi juga demokrasi. Karena konstitusi menghendaki demokrasi yang konstitusional, demokrasi yang bukan basa-basi, demokrasi yang bukan sekedar angka, tapi demokrasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat yang melalui proses pemilu luber dan jurdil. Betul. Saya juga dulu teringat Mbak Titi kan di 2014 dan 2019 periode yang panjang itu selalu menekankan supaya stigma MK itu jangan berubah menjadi mahkamah kalkulator. Dan itu sangat mengecewakan karena MK dalam beberapa putusannya hanya menggunakan otak-atik angka. Itu bagaimana pandangan Mbak Titi untuk 2024 ini? Mahkamah Konstitusi kalau kita lihat perjalanan sejak 2004 ya sampai 2019 memang kalau untuk Pilpres cenderung dia walaupun di putusan-putusan Pilpres itu banyak pembenahan yang dilakukan oleh MK. Misalnya dia mengingatkan ada noken di Papua tapi bukan sembarang asal-asalan noken. Harus diadministrasikan dengan baik. Itu pesan di putusan 2014 dan juga 2019. Jadi MK pun mengakui ada problem di dalam Pilpres. Tetapi kemudian selalu dikunci dengan kata-kata tidak mempengaruhi hasil. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya, terutama pada kuasa hukum calon, untuk mampu mengkonfigurasi permohonan sehingga tadi keterpenuhan kedaulatan rakyat, keterpenuhan di dalam proses pemilu yang berkeadilan, dan juga keterpenuhan prinsip-prinsip pemilu secara mendasar yaitu kompetisi yang luber jurdil, itu ternyata memang berdampak pada pembelokan suara pemilih tadi. Jadi kita harus melihat bukan sekedar menilai pemilu di hari H, apakah pemilih datang betul mencoblos A, B, C, tapi bagaimana proses dia sampai pada coblosan itu. Jadi diharapkan sebenarnya kan MK tidak bisa keluar dari proses pembuktian yang dihadirkan oleh pihak. Dalam hal ini memang tantangan terbesar kita ada pada pemohon. Tetapi MK juga diharapkan di tengah keterbatasan waktu yang 14 hari kerja, mampu menghadirkan menggali dan kemudian menggunakan proses pembuktian itu secara betul-betul mendalam gitu. Tidak hanya sekedar formalitas saja. Saya setuju itu. Jadi untuk menemukan sebenarnya menggambarkan suara rakyat yang sebenarnya itu seperti apa, yang hakiki gitu. Saya setuju. Dan kalau MK mampu menghadirkan, ini kan proses pasti terbuka. Pasti setiap hari ada live. Dan pasti kita akan lihat Pak Sunggul ya. Dan biasanya ada sedikit drama-dramanya ya, hal-hal seru di pengadilan, dan itu pendidikan hukum yang sangat bagus. Karena yang saya alami ya, ada banyak mahasiswa yang ternyata ngambil hukum karena terpesona pada PHPU 2019. Jadi ini momentum satu, MK membuka kepada publik, ini loh MK yang bisa diandalkan. MK yang akan bekerja melakukan pembuktian secara proporsional, profesional, berintegritas, dan tidak mengabaikan hak para pihak untuk mendapatkan hak dan keadilannya. Dan termasuk ketika kita melihat proses ini dan publik melihatnya secara kasat mata, publik akan teryakinkan apakah hasil yang diputus nanti itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan atau realitas atau tidak. Jadi bagi saya sih ini momentum titik balik MK untuk kemudian meneguhkan dirinya sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, dan di saat yang sama ini menjadi momentum pendidikan hukum yang sangat baik kepada publik soal bagaimana cara kita berhukum gitu. Mbak Titi, ini kan ada juga pendapat orang katanya toh masyarakat semua di luar baik-baik saja, ini hasil pemilu ini hanya urusan elit aja. Saya melihat fenomena ini justru tidak sehat untuk kita berdemokrasi. Seperti apa pandangan Mbak Titi ini? Baik-baik saja itu
hanya dilihat oleh misalnya situasi, ya tapi harga beras naik. Iya sih. Nggak baik-baik saja artinya. Mungkin artinya belum ada gejolak nih di jalanan itu kali maksud mereka baik-baik ini. Ya mungkin ya. Ya. Tapi saya rasakan nih, saya mau beli beras 2 bungkus itu nggak boleh loh, harus dikurangi 1. Saya belanja di online market ya. Ini baru yang berapa kilo nih? Yang 5 kilo saja, yang 5 Pak. kilo, Saya ya. bukan yang 50 bukan yang 50 kilo kan? Saya bukan penimbun. Iya. Nah, jadi oke. Memang sering ada yang mengatakan begitu, tapi masyarakat adem ayem saja ya. Elit kan yang berisik. Kan masyarakat itu tidak semua bisa terjangkau suara mereka. Apa yang dikehendaki? Apa masyarakat bakar-bakar ban? Atau masyarakat misalnya demonstrasi dengan kekerasan? Kan jangan sampai ke sana. Justru proses yang sekarang berlangsung, jangan sampai menciptakan itu. Karena publik kan menunggu nih, KPU belum menetapkan hasil. Jangan sampai hasil sudah ditetapkan, program salah satu paslon sudah diimplementasikan. Secara legal, belum ada pemenang pemilu hari ini. Belum ada. Kalau ada putusan KPU, kalau ada keputusan KPU, masih ada peluang perselisihan hasil pemilu. Maka semua pihak mestinya menunggu. Menahan diri ya. Jangan kegenitan ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini programnya calon atau programnya presiden? Kok udah dibahas kan aja jadi gitu pertanyaan ya. begitu di Betul. Nah, jadi lebih baik semua menunggu hasil, dan masyarakat kita sebenarnya menunjukkan kedewasaan. Mereka menunggu hasil dan proses. Dan jangan itu kemudian dipolitisir seolah-olah yang bermasalah adalah elit, masyarakat seolah-olah ya sudah menerima apa saja. Justru kemudian publik ini menanti nih proses lanjutannya, bagaimana hasil ditetapkan, lalu berikutnya seperti apa. Kalau kemudian prosesnya mampu betul-betul meyakinkan mereka, nah itu yang saya kira ya baru kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan itu. Bahkan di dalam beberapa kali perbincangan saya ya karena saya pengguna transportasi publik, pertanyaan tuh sering sekali muncul, ini bagaimana nih arah pemilu kita setelah kemarin 14 Februari. Oh, ternyata kan mereka juga menunggu begitu ya, seperti apa di KPU, lalu apa langkah yang akan diambil oleh peserta pemilu. Nah, disinilah semua mestinya menempatkan sesuai koridor hukum. Jadi dan tidak bergeser dan mempolitisasi segala sesuatunya dan menimbulkan justru yang disebut dengan gejolak tadi. Gejolak itu. Malah harusnya sebelum gejolak terjadi sudah ada perubahan signifikan dari MK gitu ya kira-kira. Ini ya makanya kan MK tidak bisa mengubah dan tidak bisa dalam artian memutus segala sesuatu di luar apa yang menjadi petitum para pihak dan juga proses pembuktian. Makanya MK tetaplah pengadilan ya. Betul, pengadilan, bukan dia tidak boleh melakukan aktivisme politik gitu. Jadi di sini juga ya jangan kita mengharapkan MK berlaku progresif, tetapi dari sisi pemohon misalnya tidak lengkap gitu ya. Ala kadarnya. Ala kadarnya, gitu. Perjuangannya ala kadarnya ya. Maksud saya tuh makasih pesan. Saya jadi kangen Bang Buyung begini. Saya teringat bagaimana fighternya Bang Buyung di pengadilan begini ya. Nanti ada ya Pak Sunggul, ini pesan untuk Pak Sunggul kan gitu. Bisa aja. Mbak Titi, ini kan hak angket. Kita baca di media ada 2 senjata nih akan dimainkan. Hak angket dan tadi PHPU. Oke, sudah kita bahas. Hak angket nih, ini kan tidak berpengaruh juga terhadap hasil pemilu. Betul. Jadi jalurnya beda. Satu jalur politik, satu jalur konstitusi hukum. Ini sejauh mana nanti misalnya kalaupun terjadi hak angket ini bisa mengubah konstelasi, katakanlah konstelasi politik secara umum di Indonesia dikaitkan dengan hasil Pilpres dan nanti proses di PHPU? Iya, bergantung satu, apakah angketnya ada atau tidak. Yang kedua, apakah kemudian bisa bekerja cepat atau tidak. PHPU di Mahkamah Konstitusi kan diharapkan ada putusan di bulan prosesnya kan di 20 Maret dan April berjalan Mei ya. Nah, Mei itu sudah paling lambat begitu. Karena 14 hari kerja saja. Jadi kalau 14 hari kerja, April Mei itu kita sudah bisa dapat gambaran sebenarnya sejauh mana angket ini bisa berproses. Nah, jadi itu juga kita berkejaran dengan waktu. Tapi kalau saya Pak Sunggul ya,
berpikir melampaui elektoral. Iya. Saya berpikir soal pembangunan Betul. demokrasi dan hukum kita Betul, ke depan. betul. Jalur angket adalah jalur konstitusional menggunakan institusi politik. Betul. Jalur PHPU adalah jalur konstitusional menggunakan pengadilan. Instrumen hukum. Betul, sebagai instrumen hukum. Ya. Nah, angket ini juga instrumen hukum dari DPR, kan? karena memang melekat. Betul, di melekat DPR, hak betul. angket untuk Ya. melakukan penyelidikan atas Ya. pelaksanaan undang-undang atau kebijakan strategis yang Betul. mempengaruhi kepentingan orang banyak, Betul, begitu. betul. Ingat nggak angket 2009? Ya. Kan itu juga dilatar belakangi oleh karut-marut DPT Ya. dan dugaan kecurangan. Iya, iya. Akhirnya angket berjalan walaupun produknya baru di bulan Oktober-November setelah presiden terpilih dilantik, tapi outputnya adalah anggota KPU harus diberhentikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Iya, iya, iya. Lalu diikuti oleh perubahan undang-undang terkait dengan rekrutmen penyelenggara pemilu yang dianggap lebih akuntabel dan pengaturan DPT yang lebih profesional. Itu fundamental juga. Fundamental, itu ya, putusan karena itu ya. pintu masuk untuk orang bisa memilih peserta pemilu mendapatkan suara itu kan DPT. Oke. Nah, jangan-jangan justru melalui angket yang tadinya gelap itu bisa dibuat terang, yang tadinya kecurangan tidak bisa diungkap karena lembaga formal KPU, Bawaslu juga bisa tergelincir, kan? Bisa jadi yang dinyatakan ternyata bukan pelanggaran oleh Bawaslu, ternyata dengan penyelidikan yang komprehensif oleh institusi DPR itu bisa membuat itu menjadi lebih terang benderang. Dan ini yang paling penting bagi saya adalah pembelajaran yang terdekat untuk pilkada. Jangan coba-coba mereplikasi apa yang terjadi di pemilu 2024. Iya. Karena bagi semua pihak itu akan ditindaklanjuti dengan serius. Yang ke depan adalah kan MK banyak memerintahkan pengaturan oleh pembentuk undang-undang. Iya. Nah, ini jadi modalitas rekomendasi bahan bagi pembentuk undang-undang, DPR, pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih baik. Gitu. Iya, karena guidance-nya udah ada dari MK Betul, gitu ya betul. untuk apa perubahan undang-undangnya. Betul. Ya. Dan dari sisi teknikalitas pemilu itu kan ada 4. Ya. Ada sistem, ada manajemen, ada aktor, ada penegakan hukum. Ya. Nah, ini jangan-jangan angket ini bisa memotret ini. Ya. Dan lahir dengan rekomendasi Ya. yang bisa berdampak pada perbaikan 4 aspek ini tadi. Gitu. Jadi kalau saya pendukung hak angket, Oke, karena bagi pendukung saya ya pemilu banyak masalahnya, banyak problemnya, dan DPR harus mengawasi apakah undang-undang pemilu sudah ditegakkan dengan benar oleh semua pihak. Karena kan kepentingan kita mendapatkan pemilu itu yang luber jurdil. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan DPR kita itu bukan sekedar stempel bagi eksekutif, Betul. bukan sekedar paduan suara gitu, apa saja bilang iya. Nah, jangan-jangan momen kita mendapatkan parlemen yang mampu bersuara dan efektif tuh di penghujung masa jabatan. Betul, gitu. Nah, itu yang kita tunggu. Oke, berarti terakhir dari saya, ini kan Mbak Titi setahu saya ya sudah banyak melakukan tinjauan, pemantauan, bahkan penelitian ke berbagai negara soal pemilu ini. Dan juga bisa membandingkan dengan pemilu di Indonesia. Sebenarnya apakah bisa dikatakan pemilu sekali ini 2024 ini buruk dibanding dengan pemilu-pemilu lain yang ada di negara-negara demokrasi lain? Sepanjang Mbak Titi pernah melakukan pemantauan langsung atau penelitian? Tadi saya sudah sampaikan di awal ya, ini adalah pemilu dengan kualitas terburuk selama era reformasi. Nah, tentu saja kalau kita sekedar melihat pemilu di hari H, maka pemilu kita masih menawarkan pemungutan penghitungan suara yang transparan dan akuntabel. The most transparent and accountable voting process in the world. Jadi hari H itu paling transparan dan akuntabel. Karena dia tidak bisa main di hari H, dia main sebelumnya. Pinter ya? Nah, itu dia. Jadi yang problem adalah sebelum hari H itu kita masih banyak sekali kekurangan dan ketidakseriusan. Dan itu yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kebetulan saya pernah beberapa tipologi negara yang saya pantau ya, misalnya ya kalau saya pernah memantau pemilu di Myanmar, di Sri Lanka, di Kamboja. Ya kalau dibandingkan Kamboja tentu saja kita masih lebih baik. Gitu. Lalu kemudian jangan juga jadi seperti junta militer di Myanmar. Lalu di Filipina. Kalau Filipina kok kita agak mirip-mirip gitu ya. Apa karena konsultannya sama? Iya, karena gemonya sama. Ya, Allahu alam gitu ya. Nah di Filipina itu mereka juga punya problem besar politik uang dan politisasi bansos. Nah lalu beberapa negara
kemudian penegakan hukumnya tidak sekompleks kita institusinya, tidak ada Bawaslu, tidak ada DKPP, tapi tidak ada politik uang, tidak ada politisasi bansos. Jadi memang tingkat kematangan berdemokrasi suatu negara itu berpengaruh, dan itu ternyata selain dipengaruhi dominan oleh itikat baik dan will-nya, political will-nya elit, ternyata kematangan masyarakat juga itu ikut berdampak. Jadi ya kalau dibandingkan dengan banyak negara yang sudah saya pantau ya tergantung negara apa dulu begitu. Tetapi saya bisa katakan kita punya problem besar terkait dengan kalau dari sisi prosedural kita sudah oke, walaupun masih karut-marut, logistik tertukar, pengiriman lebih awal, simulasi yang harusnya ada 3 calon 2 calon gitu ya, dan alasannya human error. Tetapi lebih dari itu kita penegakan hukum pemilunya amat buruk. Dan ini yang harus kita perbaiki. Dan dari 99 sampai 2024, alhamdulillah saya mengikuti semua proses. Ini menurut saya pemilu yang bukan hanya, harusnya kan penyelenggaraan pemilu ini naik kelas ya, karena permanen sampai kabupaten kota, anggaran 3 kali lipat gitu ya. Tetapi justru tidak menunjukkan kualitas seperti antara input dengan outputnya itu justru jomplang. Jadi kalau saya lebih bisa mengatakan ini pemilu yang kualitasnya paling buruk selama era reformasi. Terima kasih Mbak Titi. Aduh, luar biasa. Karena hostnya temen seangkatan, kita nggak berani nggak datang. Ya, tapi nggak, ini profesional aja ya, saya tidak apa. Pemirsa, demikianlah acara Projo Ganjar podcast ini, dan saya tahu sendiri bahwa Mbak Titi ini adalah seorang yang sangat profesional, cerdas dan objektif dari dulu. Tidak pernah saya dengar beliau terafiliasi dengan parpol atau kepentingan politik tertentu. Jadi apapun yang disampaikan tadi, saya pribadi bisa menerima. Demikian acara sore ini, kita akan berjumpa kembali di podcast berikutnya. Salam dari saya. Merdeka! Halo. Luar biasa, Ti. Minum dulu.